Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari kelas 11 CKJC SMP Negeri 2 Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fiber optik. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada outer jacket. Outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik, fungsinya untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Yang kedua ada coating. Coating juga sering disebut sebagai mantel. Lapisan ini terbuat dari bahan plastik. Fungsi dari mantel ini adalah untuk melindungi gangguan dari luar seperti lengkungan kabel dan kelembapan udara yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan dalam. Setiap mantel memiliki warna yang berbeda-beda, tujuannya agar dapat mempermudah penyusunan urutan core. Yang ketiga ada cladding. Cladding adalah komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung inti fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jaket cladding dan untuk diameternya antara 5 nanometer hingga 250 nanometer. Selain sebagai pelindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada inti. Yang keempat ada core atau inti. Pada bagian inti, jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda antara 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan semakin baik pula kualitas dan kemampuan si fiber optik ini. Karakteristik fiber optik. 1. Bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai pelindung. 2. Konektor yang umum digunakan untuk kabel jaringan fiber optik adalah konektor ST, namun baru-baru ini ada konektor lain yang diperkenalkan sebagai pasangan kabel jaringan fiber optik, yakni konektor SC. 3. Kecepatan transfer data yang mampu dilakukan kabel fiber optik berada di angka 100 MB per second. Bahkan dapat mencapai 1000 MB per second. 4. Biaya rata-rata per node cukup mahal. Yang kelima, diameter kabel jaringan fiber optik dan ukuran konektornya relatif kecil sehingga fleksibel dalam proses instalasi. 6. Panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang, yakni mencapai 2 km, mengalahkan kabel jaringan lainnya seperti coaxial dan twisted pair. Kapasitas fiber optik. Kabel fiber optik sendiri memiliki berbagai kapasitas, diantaranya dari 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, hingga 288 core. Kode warna dan pelabelan kabel fiber optik. Dalam kabel fiber optik dengan jumlah core yang banyak, maka core tersebut akan dikelompokkan dalam satu selubung atau cup. Satu cup mengandung 12 warna kabel fiber optik. Dengan demikian, kabel fiber optik 24 core akan memiliki 2 cup yang masing-masing berisikan 12 warna core serat optik yang berbeda. Warna selubung untuk pembungkus kelompok warna core serat optik pun juga berdasarkan urutan pada gambar. Untuk contoh pada gambar, maka selubung core-nya akan berwarna biru dan orange. Demikian seterusnya. Sehingga jika kita mengupas kabel fiber optik 96 core, maka akan memiliki 8 selubung dengan warna biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, dan hitam. Dan jika menentukan warna kabel fiber optik core yang ke-24, maka akan berada dalam selubung berwarna orange dan serat optik yang berwarna toska. Demikian seterusnya. Kabel fiber optik core, ada juga kode pelabelan sebagai keterangan tambahan untuk kabel fiber optik tersebut. Di antaranya adalah seperti yang ada pada gambar berikut. Ada label SM yang berarti single mode, ada label MM yang berarti multi mode, ada label 48/4T yang berarti menunjukkan jumlah fiber optik dan jumlah cup. Ada label A yang berarti aerial atau kabel udara, ada label D yang berarti fiber optik kabel duct. Ada label DB yang berarti direct buried, ada label LT yang berarti lost tube, ada label ST yang berarti straight tube, ada label SJPT yang berarti single core per tube,
ada label NZDS yang berarti Non-Zero Dispersion Shifted Fiber atau fiber tipe G655. Contoh cara membacanya adalah sebagai berikut. Jika pada kabel tertulis 48/4T SM DB LT, maka berarti kabel tersebut berisi 48 core, 4 cup jenis single mode, dan untuk kabel tanam langsung, serta jenis cupnya adalah berongga. Dengan keterangan kode tulisan dan kode warna pada kabel fiber optik core, maka akan mempermudah teknisi mengidentifikasi sehingga tidak terjadi kesalahan saat penyambungan atau splicing dan mempermudah mengkoneksikannya dengan peralatan yang lain. Jenis kabel jaringan fiber optik. Yang pertama ada single mode. Kabel jaringan fiber optik jenis single mode ini memiliki inti atau core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 9 mikron. Jenis kabel fiber optik yang satu ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang mencapai 1300 hingga 1550 nanometer. Disebut single mode karena penggunaan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Ini karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis single mode. Laju data yang tinggi, jarak pengiriman data yang jauh, masa pakai yang sebentar, sensitivitas suhu yaitu substansial, dan biaya pemasangan yang mahal. Yang kedua ada multimode. Jenis kabel fiber optik yang satu ini memiliki inti atau core yang lebih besar dibanding milik kabel fiber optik yang jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 62,5 mikron. Dengan ukuran yang lebih besar, maka penggunaan kabel fiber optik jenis ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Kabel fiber optik ini menggunakan LED sebagai media transmisinya, serta lebih ditujukan untuk kepentingan komersil. Berikut ini karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis multimode. Laju data yang rendah, jarak pengiriman data yang pendek, masa pakai yang lama, sensitivitas suhu yaitu minor, dan biaya pemasangan yang murah. Jenis konstruksi kabel fiber optik. Yang pertama ada duct cable. Kabel duct adalah kabel fiber optik yang instalasinya menggunakan pelindung pipa duct atau subduct. Kabel ini dipendam di dalam tanah. Metode pemasangannya dengan cara galian terbuka ataupun boring rojok. Yang kedua ada direct buried cable atau kabel tanam langsung. Merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam di dalam tanah dengan metode galian terbuka. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duct atau subduct. Pelindung kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct. Yang ketiga ada aerial cable. Aerial cable atau kabel udara merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara. Metode pemasangan kabel ini yaitu dengan cara digantung di antara tiang-tiang penyangga. Yang keempat ada indoor cable. Indoor cable adalah kabel fiber optik yang diimplementasikan di dalam bangunan ataupun gedung. Dan selanjutnya ada jenis-jenis konektor fiber optik. Yang pertama ada FC atau fiber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Yang kedua ada SC atau Subscriber Connector, digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual, serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Yang ketiga ada ST atau Strike Tip, bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode, sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Keempat ada Biconic, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik, saat ini sangat jarang digunakan. Yang kelima ada MPO atau MTP. Konektor MPO adalah singkatan industri untuk Multi Fiber Push On. Dengan mekanisme penyisipan push on, memberikan interkoneksi yang konsisten dan berulang dan tersedia dengan serat 4, 8, 12, atau 24. MTP atau MPO adalah konektor yang dibuat khusus untuk kabel pita multifiber. Konektor single mode MTP atau MPO memiliki ferrule siku yang memungkinkan pantulan balik minimal. Sedangkan konektor multimode ferrule biasanya rata.
kabel pita datar dan tepat dinamai karena struktur seperti pita datar yang merumahkan serat berdampingan dengan jaket. Yang keenam ada SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun, seiring dengan berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. Yang terakhir ada FSMA. Meskipun FSMA sesuai dengan IEC 61754-22 adalah salah satu desain tertua di serat optik, namun tetap digunakan di beberapa pasar khusus. Selain aplikasi industri, ini terutama digunakan dalam teknologi medis. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai fiber optik. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan dan pelafalan kata, harap dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.